Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar Afandi dengan NIM 2014050013 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, bidang studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi asimilasi. Yang kedua, strategi akulturasi. Dan yang ketiga, strategi pluralis. Pembahasan saya yang kedua yaitu isu-isu integrasi nasional. Isu integrasi nasional terbagi dalam 5 bidang. Yang pertama, bidang ideologi. Yang kedua, bidang politik. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang keempat, bidang sosial dan budaya. Dan yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi integrasi nasional. Yang pertama ada strategi asimilasi. Strategi asimilasi merupakan 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran yang baru, maka masing-masing unsur kebudayaan melebur menjadi satu, sehingga kebudayaan yang baru tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentukan. Adapun yang kedua, strategi akulturasi. Strategi akulturasi merupakan proses percampuran 2 budaya, macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentukan masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dan yang ketiga ada strategi pluralis. Strategi pluralis merupakan paham yang menghargai terdapat perbedaan dalam masyarakat. Prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Adapun pembahasan saya yang kedua yaitu isu-isu integrasi nasional. Bentuk isu dan ancaman-ancaman terhadap proses integrasi nasional dibedakan ke dalam 5 bidang, yaitu yang pertama bidang ideologi. Ideologi lain yang cukup mengancam eksistensi ideologi Pancasila adalah ideologi komunis dan liberalisme. Adapun bidang yang kedua yaitu bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam konteks ini, berarti memisahkan diri dari Indonesia. Adapun bidang yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing. Munculnya kesenjangan sosial yang tajam. Koperasi sulit berkembang. Cepat atau lambat perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh negara asing. Dan yang keempat ada bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi 2, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Adapun bidang yang terakhir yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan nasional dapat berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan spionase. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.